Netanyahu ditekan Trump dan Saudi. Mossad, ini bukan lagi soal sandra. Bom penghancur bunker dikirim. Israel siapkan perang lawan Iran. Iran bangun pertahanan laser canggih di tengah sanksi. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, seorang mantan kepala unit penyanderaan dan orang hilang dalam aksi Mossad, Rami Igra, menggambarkan usulan Israel untuk pertukaran tahanan dengan Hamas sebagai usulan tersulit yang pernah diajukan kepada gerakan perlawanan yang tidak akan menerimanya. Seorang mantan kepala unit penyanderaan dan orang hilang dalam aksi Mossad, Rami Igra, menggambarkan usulan Israel untuk pertukaran tahanan dengan Hamas sebagai usulan tersulit yang pernah diajukan kepada gerakan perlawanan yang tidak akan menerimanya. Igra menyampaikan komentarnya kepada Radio 103 FM pada hari Rabu 16 April 2025. Dia menjelaskan, mereka memasukkan isu perlucutan senjata di dalamnya, serta hari setelahnya, sementara jelas Hamas telah berupaya sejak awal untuk bertahan hidup dan tidak akan menyetujuinya. Ia menambahkan, Israel mengajukan usulan ini karena Netanyahu tahu bahwa waktunya hampir habis, bukan untuk tentara yang ditangkap, tetapi untuknya. Trump dengan jelas mengatakan, selama konferensi pers di mana Netanyahu dibiarkan begitu saja, bahwa perang harus berakhir dan akan segera berakhir. Igra menegaskan, penting untuk mempertimbangkan bahwa Trump akan segera melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang mengusulkan investasi senilai 1,3 triliun USD di AS, dan Saudi menuntut solusi untuk pembentukan negara Palestina guna menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia menjelaskan, masalah ini bergerak cepat ke Iran, dan di sana Netanyahu melontarkan frasa seperti membubarkan seperti di Libya, sementara Amerika tidak mendengarkan. Kita harus menyadari bahwa Netanyahu membawa kita ke sini tanpa alternatif selain aturan Hamas. Dia membuang-buang waktu 1,5 tahun karena dia takut dengan solusi ini karena mitra politiknya. Amerika, menurut dia, adalah orang-orang yang memutuskan. Israel sedang mempersiapkan diri secara militer untuk menyerang Iran jika perundingan nuklir yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington gagal. Israel sedang mempersiapkan diri secara militer untuk menyerang Iran jika perundingan nuklir yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington gagal. Surat kabar Israel, Ma'arif, melaporkan persiapan tersebut yang dimulai dengan menimbun persenjataan canggih buatan Amerika dalam jumlah besar, yang proses transfer senjatanya sedang berlangsung. Dalam beberapa minggu terakhir, menurut laporan tersebut, Angkatan Udara Israel telah menerima bom penghancur bunker, serta amunisi berat dan sedang mulai dari 1 hingga 1,5 ton. Senjata-senjata ini telah tiba melalui laut dan udara dengan puluhan pesawat kargo Amerika Serikat
termasuk pesawat Hercules, mendarat di pangkalan udara Nevatim, di Negev, dan di Bandara Ben Gurion. Menurut laporan Maarif, pengiriman tersebut mencakup peralatan JDAM yang mengubah bom tanpa kendali menjadi amunisi berpemandu presisi. Sebagian besar pengiriman senjata baru-baru ini dilaporkan berasal dari persediaan militer Amerika Serikat di Eropa dan wilayah lain. Seorang tokoh senior dalam industri senjata Israel mengatakan kepada media Israel bahwa Kementerian Pertahanan telah memesan senjata tersebut untuk mengisi kembali persediaan darurat Angkatan Udara. Pengiriman tersebut juga mencakup jenis bom, rudal, sistem suar defensif tambahan untuk melindungi pesawat dari rudal pencari panas, dan baterai THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense tambahan. Sistem THAAD dilaporkan baru saja digunakan minggu lalu untuk mencegat rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun militer Israel belum berkomentar secara terbuka tentang transfer senjata Amerika Serikat tersebut, laporan Maarif mengindikasikan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya diarahkan pada perang yang sedang berlangsung di Gaza, tetapi terutama dimaksudkan untuk mempersiapkan skenario di mana diplomasi dengan Iran gagal dan konfrontasi militer pecah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, karena membuat pernyataan yang bertentangan dan tidak konstruktif tentang perundingan nuklir dengan Teheran. Araghchi mengatakan kepada wartawan setelah rapat kabinet mingguan pada hari Rabu bahwa pernyataan bertentangan dari Amerika Serikat tidak membantu proses negosiasi. Seraya menambahkan bahwa Teheran perlu mendengar posisi sebenarnya Washington pada pertemuan mereka berikutnya. Menurut laporan kantor berita IRNA, Kamis 17 April 2025. Dia menambahkan bahwa Iran terbuka untuk membangun kepercayaan atas masalah internasional, tetapi tidak akan berkompromi atas apa yang dilihatnya sebagai hak kedaulatannya untuk pengayaan nuklir. Teheran dan Washington mengadakan putaran pertama perundingan tidak langsung sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari. Delegasi tersebut dipimpin oleh Araghchi dan Witkoff. Pertemuan tersebut diadakan di Muscat dan dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badar Al-Busaidi. Putaran berikutnya akan berlangsung 19 April. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi laser dikenal sebagai salah satu sektor kunci di penelitian ilmiah dan pertahanan dunia, dan memiliki banyak kegunaan mulai dari industri hingga sistem-sistem pertahanan. Iran salah satu pemain kunci bidang teknologi laser di arena internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi laser dikenal sebagai salah satu sektor kunci di penelitian ilmiah dan pertahanan dunia, dan memiliki banyak kegunaan mulai dari industri hingga sistem-sistem pertahanan. Iran dengan rekam jejak yang kaya dengan penelitian ilmiah, meraih banyak prestasi penting di bidang ini dan menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci bidang teknologi laser di arena internasional. Iran di dekade 1970-an memulai aktivitas laser secara luas dengan mendirikan pusat riset laser yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Iran atau AEOI. Dalam rentang waktu ini,
Iran memproduksi berbagai jenis laser termasuk laser gas, semikonduktor, dan laser berkekuatan tinggi, hingga mahir di bidang ini dan mengikuti berbagai pameran internasional seperti pameran Munich 2017. Kerja keras yang dilakukan Iran di bidang laser ini lahir dari komitmen untuk mengedepankan kemandirian dalam teknologi-teknologi asasi dan kerjasama di bidang sains dunia. Pada Desember 2020, Iran berhasil menguji coba laser dengan kekuatan 10 kW. Dan prestasi ini menempatkan Iran sebagai salah satu dari 5 negara unggul dunia dalam produksi laser berkekuatan tinggi. Selain itu, Iran pada tahun 2022 juga menguji coba rudal berpemandu laser bina, dan hal ini menunjukkan kemampuan Republik Islam dalam menggabungkan teknologi laser dengan persenjataan militer. Pada November 2024, Iran juga memperkenalkan 3 capaian baru di bidang teknologi laser dalam pameran spesialisasi laser, fotonika, dan kuantum Iran kelima yang menunjukkan komitmen kontinu Iran terhadap inovasi di bidang ini. Begitu juga pada Januari 2025, dalam kerangka latihan militer luas, Iran menguji coba sistem pertahanan udara berbasis laser, SERAJ, yang dirancang untuk melindungi infrastruktur sensitif dari ancaman serangan udara. Meskipun berada dalam kondisi khusus dan ditekan sanksi-sanksi menindas, tapi Iran mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju di bidang teknologi laser seperti Cina dan Korea Selatan dan meraih banyak prestasi penting di sektor industri dan ilmu pengetahuan. Di tengah berbagai pembatasan, Iran berhasil mengalami kemajuan di bidang penggunaan khusus seperti laser berkekuatan tinggi untuk pertahanan dan penelitian ilmiah. Prestasi-prestasi tersebut membuktikan kemampuan Iran dalam inovasi dan pengembangan teknologi canggih. Di benua Asia, kemampuan Iran dalam memproduksi laser berkekuatan tinggi untuk kegunaan pertahanan dan penelitian menempati posisi khusus dan menjadikan Teheran sebagai salah satu kekuatan regional. Keberhasilan dalam mengembangkan sistem-sistem pertahanan berbasis laser seperti SERAJ dan pemburu senyap membuat Iran dikenal sebagai salah satu negara maju di bidang laser. Dengan melihat ke masa depan, Iran menjadikan penelitian-penelitian terkait kegunaan terkini laser termasuk di bidang kedokteran, komunikasi, dan energi selain kegunaan militer sebagai kelanjutan dari aktivitas-aktivitasnya di bidang teknologi laser. Laser di Iran digunakan untuk menurunkan biaya dan perbaikan kualitas di berbagai bidang, termasuk keselamatan manusia dan menjaga lingkungan hidup. Iran dengan tenaga kerja terampil dan banyak, punya kesiapan untuk meraih prestasi-prestasi lebih besar di bidang teknologi laser secara global. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.